Baik Mas, silahkan. Baik, pada kesalahan-kesalahan dalam bekerja itu kita terdapat kesalahan yang meliputi pada individu kita, kemudian pada pekerjaan yang kita sedang lakukan, dan pada perusahaan yang dalam kita bekerja. Pada individu terhadap individu kita, konsekuensi kecelakaan yang bisa kita dapatkan dalam kecelakaan kerja itu, yaitu dapat menyebabkan kematian seseorang yang disebabkan oleh kecelakaan dalam bekerja, di mana insiden ini termasuk kelompok berat, kemudian kita dapat mengalami kecelakaan sementara atau permanen apabila kecelakaan itu bisa membuat anggota badan tertentu menjadi tidak berperan secara normal. Kemudian yang ketiga, kita dapat menyebabkan pekerja tersebut menjadi stres, trauma, atau bahkan permasalahan kejiwaan akibat kecelakaan kerja yang menimpa dirinya tersebut. Kemudian gaji pekerja dapat dipotong oleh perusahaan akibat kelalaian terhadap diri sendiri yang membuat kecelakaan kerja, atau bahkan pekerja bisa dikenakan sanksi oleh perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, kecelakaan dalam individu tersebut, yaitu produktivitas karyawan jadi terhalang selama sistem pemulihan atau bahkan sampai mengalami kecacatan pada anggota tubuh tertentu. Maka pekerja tidak bisa melakukan pekerjaan di posisi yang mereka kerjakan, atau bisa saja pekerja tersebut bisa tidak dipekerjakan lagi oleh perusahaan tersebut, meskipun itu menurut kebijakan masing-masing perusahaan atau industri. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang menanggapi terkait dengan atau dampak ya, konsekuensi itu dampak atau akibat ketika terjadi sebuah kecelakaan kerja di tempat kita bekerja. Terutama ini apa dampaknya bagi individu, bagi si pekerjanya sendiri. Ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Edo? Ada 5 poin di sini. Ada? Tidak ada? Baik. Jadi yang pertama yang disampaikan itu adalah poinnya. Yang pertama adalah kecelakaan itu bisa menyebabkan kematian. Kalau ini memang termasuk atau kategori dari mazor ya, apa itu kecelakaan berat, kelompok berat. Nah ini dampak yang atau konsekuensi yang bisa diterima oleh pekerja itu atau bisa yang timbul bagi si pekerja itu ya, kalau memang itu adalah high risk, resiko tinggi, misalkan kerja di kren, misalkan kerja di kalau pembangkit di saluran transmisi 150 kV kayak gitu. Misalkan kegiatan maintenance yang tidak boleh tidak boleh padam ya, yang tidak boleh padam listriknya. Nah, itu kan high risk. Kalau tidak hati-hati misalkan terjadi kecelakaan kerja atau terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, tentu ini bisa saja ini menyebabkan kematian. Nah, ini paling ini ya, paling fatal itu kalau sampai terjadi kematian. Yang poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau tidak mengalami kematian, bisa saja si pekerja ini bisa mengalami kecacatan sementara atau kecacatan permanen. Misalkan kalau di listrik itu yang paling sering adalah luka bakar, ya kan? Luka bakar di bagian tubuhnya. Nah, kalau sudah sampai wajah, kan ini menjadi, apalagi bisa saja permanen. Nah, tentu ini adalah hal yang tidak kita harapkan, maka kita perlu hati-hati. Ketiga, bahwa dampak atau konsekuensi dari kecelakaan kerja
bagi si pekerjanya itu bisa juga tentu saja kalau misalkan terjadi tadi cacat, ya kan, bisa menimbulkan stres, bisa menimbulkan trauma, bahkan mungkin bisa menjadi minder, ya kan, kalau misalkan terjadi luka bakar di anggota tubuhnya, apalagi sampai wajahnya dan lain sebagainya, harus dioperasi dan lain sebagainya. Nah, ini menyebabkan itu. Nah, dari hal-hal tersebut, hal-hal ini yang sudah dikemukakan oleh Edo ini, tentu saja ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu mawas diri ketika melakukan pekerjaan di tempat kerja atau melakukan apapun, ya. Melakukan apapun kita itu harus peduli terhadap keselamatan atau terhadap K3. Selain itu, poin keempat, ya, kalau kecelakaan itu karena kelalaian, ya kan, karena keceroboh, karena tidak hati-hati kayak gitu, tidak mengikuti SOP-nya. Nah, bisa saja ini ya gajinya akan memotong, akan kena penalti, akan kena denda, ya. Itu bisa saja itu. Dan kalau memang ternyata tidak bisa masuk lama karena mungkin tadi terjadi cacat tubuh permanen, bisa saja si karyawan ini di PHK. Jadi tentu ini akan sangat merugikan bagi si karyawan itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Edo. Itu bagi individu. Kalau bagi pekerjaannya sendiri dan bagi perusahaan apa kira-kira bisa dilanjutkan? Baik, dalam pekerjaan yang sedang dilakukan, itu kita penyelesaian produktivitas dalam perusahaan itu bisa terhambat, yang bisa memakan waktu. Kemudian yang kedua itu pekerjaan yang dilakukan bisa dihentikan sementara atau bahkan bisa tidak dilanjutkan, sehingga dapat menyebabkan kerugian baik material maupun produksi dari sebuah perusahaan industri tersebut. Ini yang perlu kita selalu ada dalam benak kita, ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kecelakaan itu, ya kegiatan atau proses produksi itu kan jadi tertunda. Kalau tertunda berarti memakan waktu lama. Padahal biasanya pekerjaan itu kan sudah ada kontrak, sudah ada timeline, sudah ada jadwalnya, misalkan ini harus diserahkan kapan, serah terima kapan, kayak gitu. Nah, kalau terjadi kecelakaan terhadap pekerja, ya kan, tentu ini jadi bisa mundur, bisa tertunda. Nah, kalau tertunda, kadang kalau udah kontrak atau tender itu kalau misalkan tidak ada, biasanya kan sudah ada dokumen kontraknya, ya. Biasanya kena penalti berapa persen per hari, berapa persen per hari dari nilai kontrak. Kalau misalkan nilai kontraknya 100 juta, 1% per hari kan lumayan, ya kan. Berapa 1% per hari dari 1% dari 100 juta berapa? 1 juta, ya. 1 juta per hari. Nah, kalau itu tertunda sampai 5 hari, sampai seminggu sebulan, tentu saja dendanya semakin banyak. Nah, daripada terkena denda ini, terkena penalti ini, ya mendingan diselesaikan dengan baik, dengan hati-hati, dan itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain, misalkan untuk lembur karyawan, untuk kesejahteraan karyawan, maupun untuk industrinya itu sendiri. Baik, oke, ya. Jadi produktivitas pekerjaan atau perusahaan atau kontrak atau tender itu bisa terhambat. Kemudian ya betul juga, ini bisa menyebabkan kerugian material ataupun produksi dari sebuah perusahaan industri. Kalau itu industri
apa itu makanan ya kan. Kalau sampai tertunda bisa saja bahan bakunya menjadi busuk, expire, apa itu kadaluarsa dan lain sebagainya bisa. Tapi kalau di listrik ya karena ini terkait biasanya kalau pekerjaan itu kan sudah ada akadnya, ada kontraknya. Nah, kalau misalkan melewati kontrak ya teman-teman nanti bisa kena denda, kena penalti. Kecuali ada kesepakatan atau ada ketemu dulu antara kontraktor dengan apa itu dengan pihak yang memiliki pekerjaan tersebut terus melakukan adendum. Jadi harus ada perubahan kontrak ulang. Nah, itu hal-hal yang harus dilakukan. Tapi kan tidak semua yang memiliki pekerjaan itu baik ya kan. Kadangkala ya sudah terapkan aja dendanya kayak gitu. Nah, itu tentu saja akan menjadi konsekuensi atau kerugian bagi kita, bagi perusahaan yang dilakukan. Dan terus yang selanjutnya, Mas? Baik, yang terakhir bagi konsekuensi dalam kecelakaan pada perusahaan, yang pertama, apabila perusahaan ingin merekrut karyawan lagi, maka perusahaan perlu mengeluarkan biaya lagi, Oke. baik untuk biaya rekrutmen atau biaya training bagi pekerja yang baru. Kemudian yang kedua, turunnya produktivitas perusahaan atau menjadi lambatnya produksi. Tiga, perusahaan harus mengeluarkan biaya penyembuhan atau karyawan yang terkena kecelakaan kerja apabila karyawan tersebut memiliki asuransi kesehatan yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, akibat dari kecelakaan kerja itu juga membuat rusaknya produk atau bahan-bahan produktivitas dari perusahaan tersebut. Baik, ada dari teman-teman yang lain menanggapi apa yang disampaikan Edo? Apakah sudah sesuai? Sama? Baik, jadi bagi perusahaan, oke, saya sepakat ya. Jadi kalau misalkan ada seorang karyawan atau pekerja, apalagi dia itu misalkan engineer kayak gitu yang diandalkan, terus terjadi kecelakaan. Kan tentu saja kita agar pekerjaan tersebut bisa lanjut, bisa terus running itu, atau prosesnya running kan tentu kita harus meng-hire, kita harus merekrut karyawan lagi. Dan merekrut karyawan itu tidak mudah. Kadang kita perlu melakukan training, kadang si karyawan harus adaptasi baru, adaptasi lagi. Dan ini membutuhkan cost yang tidak sedikit untuk biaya rekrutmen. Dan kemudian ya jelas ini menjadi turunnya produktivitas, lambatnya produksi, dan tentu saja menjadi citra buruk bagi perusahaan tersebut. Image-nya jelek ya. Kalau misalkan Anda nantinya jadi apa itu manajer perusahaan, punya perusahaan ya, kalau misalkan sering apa itu sering tidak on time, sering delay terhadap pesanan kliennya ya, kliennya menjadi nggak percaya lagi, nggak menjadi nggak menggunakan perusahaan Anda lagi. Nah, ini kan jadi nggak menarik. Tentu saja kan dalam proses bisnis kan pinginnya ya banyak kliennya, ya kan. Kalau banyak kliennya berarti banyak ini, banyak pendapatannya, banyak benefitnya, keuntungannya. Nah, akibat dari kecelakaan kerja itu juga rusaknya produk atau bahan-bahan. Ini terutama kalau misalkan di industri tadi, industri makanan atau industri yang ada tanggal kadaluarsanya ya. Kalau di listrik ya mungkin tidak ya. Mungkin alat-alatnya jarang ya ada kadaluarsanya, biasanya tahunan. Baik, terima kasih Mas Edo. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Ada yang mau ini? Saya kira apa yang disampaikan Mas Edo ini sudah paham ya. Jadi akibat dari kecelakaan kerja
akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja itu baik bagi individu, baik di sisi pekerjaan yang sedang dilakukan maupun bagi perusahaannya. Tapi saya melihat tadi tugasnya Alvina Saputri ini kurang. Alvina sudah ini mikrofonnya sudah ini sudah bagus. Baik, belum merespon. Nah, kalau kita lihat misalnya pekerjaan Alvina ini dia jadi konsekuen atau dampak akibat kecelakaan kerja bagi industri ada suara tinggi atau bising dapat menyebabkan ketulian. Temperatur atau suhu tinggi dapat menyebabkan hiperpireksi, ya. Miliaria, heat cramp, heat exhaustion, dan heat stroke. Radiasi sinar elektromagnetik inframerah dapat menyebabkan katarak. Nah, ini kayaknya belum ini ya. Alvina Saputri belum paham terhadap apa yang diminta tadi. Kalau ini bagi individu mungkin ya. Enggak, betul enggak teman-teman? Halo? Ini berbeda dengan apa yang disampaikan Edo tadi. Ini lebih ke individu. Terus kemudian terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan, terbentur, kecelakaan ini terjadi pada saat seseorang yang tidak diduga ditabrak atau ditampar. Nah, sesuatu yang bergerak atau bahan kimia, contohnya terkena pukulan palu, ditabrak kendaraan, benda asing. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman ketika ada tugas itu, atau misalkan teman-teman dapat diberi kepercayaan tanggung jawab, harus dipahami apa sebenarnya tugasnya itu kan. Tidak hanya sekedar mengerjakan. Kalau ini sekedar mengerjakan, sepertinya ya. Terus ini copy paste paragrafnya juga. Ini bukan ya Mbak ya, Mbak Alvina, ini bukan menghakimi, tapi ini bagi contoh teman-teman yang lain. Sehingga dari sini nanti ada pelajaran sehingga kita orientasinya lebih baik lagi. Ya kan? Ini misalkan apa ini? Paragrafnya ini kurang bagus ya. Misalkan ini belum selesai udah ganti baris selanjutnya, belum selesai sudah ganti baris selanjutnya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, teman-teman ya. Nah, contohnya kalau yang punya Edo, ini kan selesai sampai ujung baru ini. Nah, biasanya di setiap ini ada titiknya ya. Baik. Saya kira itu. Ada yang mau menambahkan lagi? Oh, tadi katanya punyanya siapa ini ya? Punyanya Yolanda tadi katanya sudah selesai. Silahkan dipresentasikan Yolanda. Anda share screen ya. Sebentar, saya stop dulu. Saya stop. Oke, silahkan Yolanda. Anda masih di mute, Mas, itu, Mas. Nggak kedengeran Anda ngomong apa. Oke, gimana, Mas? Sambil dibalik aja, Pak. Kameranya kayak ini aja, Pak. Oh, Anda nggak diinstal itunya ya, laptopnya ya? Diinstal, Pak. Tadi itu ini apa nih, laptopnya mati, Pak. Makanya aku pakai HP, Pak. Ya, ini teman-teman nggak nampak kalau seperti ini. Iya. Baik, bolehlah. Ini saya coba dari sini ya. Berarti Anda belum submit ya? Submit gimana tuh, Pak? Jadi itu, ngumpulkan tugasnya. Udah, Pak. Oh, sudah? Ya, di sini kan, Pak. Tuh.
Sudah ada di Sudah. sini. Oh, ini terakhir Iya. ini ya. Iya, Pak. Baik, saya bukakan dari sini ya. Oke, berarti saya aja yang share ya. Kita share screen. Mana tadi ya? Baik, ini ya Mas ya, punya Anda ya. Consequence of failure. Oke, silahkan Mas, diceritakan sama teman-teman. Baik, Pak. Melek pula ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi kecelakaan pada individu, pekerjaan Kecelakaan yang kerja. dilakukan dan perusahaan. Ya. Kecelakaan kerja ya Mas ya. Oh, yang nomor 2, Pak ya? Enggak, ini konsekuensi kecelakaan kerja ya. Oh iya. Baik. Yang pertama yaitu konsekuensi atau dampak dari kecelakaan secara individu. Yaitu yang pertama, kelainan dan cacat. Pada kondisi kecelakaan kerja yang parah, misalkan tertimpa reruntuhan, terjatuh dari tempat yang tinggi atau kondisi lain, berpotensi mengakibatkan kelainan dan cacat pada korban yang bersangkutan. Hal ini tentu tidak akan berakibat secara fisik, melainkan juga akan menjadi beban mental bagi korban. Yang kedua, maksudnya gimana ini Mas? jadi kayak gini Pak, kalau misalnya ada orang kecelakaan nih, dan dia cacat Pak. Nah, maksudnya dari mental itu dia mungkin nervous gitu Pak. Setelah dia udah kecelakaan, terus dia nggak mau kerja lagi gitu Pak, maksudnya Pak. Baik, ya. Takut terjadi hal yang kedua kayak gitu Pak. Apa itu trauma ya Mas ya? Trauma, Pak. Dikatakan trauma gitu Pak. Baik. Jadi tidak hanya cacat fisik, juga bisa sampai menyebabkan trauma. Ya. Baik Mas, lanjut. Selanjutnya itu kematian. Pekerjaan dengan risiko tinggi tak hanya akan membahayakan karyawan yang bekerja karena mengakibatkan cacat pada kondisi yang lebih parah, bahkan dapat merenggut nyawa bagi korban. Yang ketiga, hilangnya pekerjaan atau diberhentikan oleh perusahaan. Dan yang keempat, kerugian ekonomi. Berarti udah hilang, kalau udah diberhentikan berarti nggak dapat gaji ya Mas ya? Iya Pak. Baik. Jadi ini kurang lebih secara garis besarnya sama dengan apa yang disampaikan Edo tadi. Jadi konsekuensi bagi si karyawan itu ya bisa cacat, bisa bahkan apa itu, kalau itu high risk bisa sampai kematian ya. Terus kemudian kalau tidak sampai meninggal ya, kalau misalnya cacat bisa di PHK, diberhentikan oleh perusahaan, dan tentu saja akan menyebabkan sumber pendapatan kita ya kerugian ekonomi ya menjadi hilang ya. Baik, lanjut Mas. Atau ada teman-teman yang menanggapi? Yang kedua, ada yang beda dengan apa yang disampaikan Mas Edo dan Mas Yolanda ini? Tadi kan kayak Alvina ini beda. Oh, maksud saya seperti ini gitu. Boleh, silahkan saja. Belum ada ya? Baik, dari 29 ini kelas B. Belum ada. Silahkan Mas. Dilanjut Mas Yolanda. Oke, selanjutnya yaitu konsekuensi atau dampak dari kecelakaan pekerjaan yang dilakukan. Dapat menyebabkan, satu, yaitu terhambatnya pekerjaan individu yang ditugaskan. Dua, memakan waktu karyawan lain dikarenakan memberikan pertolongan pertama kepada karyawan yang sedang mengalami kecelakaan. Yang ketiga, kerugian akibat hilangnya waktu bagi para mandor, penyelidikan atau para pimpinan lain karena membantu karyawan yang terluka. Ini konsekuensi atau dampak dari kecelakaan kerja terhadap pekerjaan ya. Kecelakaan kerja terhadap pekerjaannya yang sedang dilakukan itu. Baik, hampir sama ya. Oke, saya kira ini. Terus bagi perusahaan? Selanjutnya bagi perusahaan yaitu kondisi produktivitas perusahaan menjadi menurun yang disebabkan oleh biaya langsung seperti biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan
akibat pegawai yang mengalami cedera atau kematian. Dan biaya tidak langsung seperti kompensasi, publikasi yang buruk, moral pekerjaan menjadi rendah, dan kemungkinan harus mencari karyawan pengganti bila karyawan yang mengalami kecelakaan kerja meninggal atau tidak mungkin bisa bekerja lagi. Yang kedua, secara tidak langsung, kerusakan yang akan ditanggung oleh perusahaan adalah seperti kerusakan alat mesin, kerusakan produk dan bahan atau material, gangguan dan terhentinya produksi, biaya administratif, pengeluaran sarana atau prasarana darurat, sewa mesin sementara, dan waktu untuk investigasi. Baik. Dan ini cost-nya tinggi ya. Cost-nya tinggi. Rizky Januar gimana? Mau menanggapi? Tidak, Pak. Oh, baik. Oke. Jadi dari dua apa yang disampaikan tadi sama Edo sama Yolanda tadi, saya kira udah dapat ya poinnya ya, bahwa kecelakaan kerja itu akan berdampak baik bagi individu, baik bagi pekerjaan yang sedang kita lakukan maupun terhadap tempat kita bekerja atau perusahaan. Nah, dari hal-hal tadi, dari apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi, dari sini kita bisa memperoleh pelajaran bahwa kita sangat pentingnya kita itu untuk bekerja hati-hati, untuk bekerja lebih aman, untuk bekerja lebih safety. Itu. Nah, kenapa demikian ya? Tadi dampaknya bisa menyebabkan kematian, parahnya ya, bisa menyebabkan cacat permanen, ya kan? Hilangnya sumber pendapatan, kerugian ekonomi, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, dari tadi dua contoh yang sudah disampaikan teman-teman Anda, harapan saya teman-teman di Prodi RP ini lebih aware terhadap K3. Oke, kalau begitu berarti saya lanjutkan materi kuliahnya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang masih lanjutan yang kemarin ya. Lanjutan yang kemarin itu yaitu tentang, saya share screen dulu. Kita nanti sampai jam 2 ya. Baik. Oke. Ini yang kemarin. Baik, di layar teman-teman sudah ada consequence of failure ini ya. Saya lanjutkan di sini. Nah, jadi ini beberapa biaya yang harus ditanggung, baik yang terlihat maupun tak terlihat ketika terjadi kecelakaan terhadap kecelakaan kerja. Ada biaya asuransi kesehatan, ada biaya untuk personalnya atau karyawannya yang mengalami kecelakaan. Terus kemudian peralatan atau properti yang properti yang tadi mengalami kerusakan, production delay. Nah, ini semuanya cost semua ya. Cost itu ya kerugian. Kemudian ini tadi denda, overtime payments. Jadi kalau misalnya ada kontrak, kita melewati kontrak ini selesai kapan, biasanya kena denda. Dan itu tadi contohnya adalah 1% dari nilai kontrak per hari. Nah, ini tentu saja menjadi sangat mahal. Kemudian ini misalkan terjadi tuntutan pidana, kalau sampai ada kematian, kan biasanya ada investigasi ya kan. Nah, kita perusahaan tersebut ini perlu nyewa lawyer atau bantuan hukum itu ya,
pengacara kayak gitu. Nah, ini kan juga tidak sedikit biayanya, legal cost. Kemudian biaya jika tidak diansurasikan. Sebentar, ini ketutup ya. Kemudian ini membutuhkan waktu untuk menginvestigasi kecelakaan itu, terus ya, loss of reputation tentu saja jadi citra buruk sebuah perusahaan atau sebuah PT ketika di dalam pekerjaan mereka ini banyak terjadi kecelakaan kerja. Oke, terus oke. Saya lanjutkan ke sini. Setelah teman-teman menyadari bahwa pentingnya kita bekerja aman, bekerja safety, nah ini perlu juga nanti teman-teman terapkan ketika teman-teman menjadi kepala proyek atau misalkan apa itu? Mana ya tadi? Misalkan jadi dapat tender kayak gitu. Sebentar, ini kok loadingnya lambat sekali ya. Saya stop screen. Saya ulang ya, saya ulang share screen-nya. Listrik, ikut project-project borong misalkan apa itu pekerjaan listrik, maksudnya risikonya tinggi, sudah harus kalau instalasi harus apa itu harus bongkar beton dan lain sebagainya, harus bongkar beton terus kemudian harus naik instalasinya harus dipasang di atas plafon. Nah ini kan nanti kalau plafonnya runtuh dan lain sebagainya, nah ini perlu dipertimbangkan juga. Biasanya semakin besar resikonya ya tentu saja ini akan teman-teman bisa menaikkan harganya ya. Menaikkan harganya. Kalau contohnya misalkan kalau risikonya rendah, ini contoh-contoh sederhana misalkan upah perharinya karyawannya misalkan 150.000. Kalau misalkan risiko tinggi ya bilang aja. Jadi ini untuk hariannya karyawannya ini untuk jasanya saja 200.000 karena risikonya tinggi dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa kita berargumen tersebut, kita perlu mengenali apa itu hazard, risiko, dan kontrol. Risiko-risiko terhadap pekerjaan kemarin sudah ada ilustrasi, misalkan ada itu ya, gambar yang warna, ada orang masang lampu menggunakan drum, terus kemudian ngelas di gerinda, kabelnya ada yang terkelupas di dekat cairan, gerinda dekat dengan bahan bakar yang material yang mudah terbakar, ada pekerjaan angkat-angkat dan lain sebagainya. Ya, teman-teman harus bisa menilai, mengakses risikonya apa saja. Baik, nah ini tentang hazard, risk, and control. Ada yang sudah tahu ini apa itu hazard atau risk dan pengendaliannya? Belum? Bahaya, Pak. Baik, bahaya ya. Oke, baiknya kita teruskan dulu slide-nya. Jadi di sini ada apa ini? Ada video Napo ya.
Baik teman-teman, apa yang bisa Anda tangkap dari video tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi tadi ada apa itu? Parit atau jurang ya kan? Nah, di ujung sana itu ternyata paritnya jauh sekali terus dalam. Di ujung sana ada jembatan kecil ya, mungkin bisa lewat sana, tapi karena jauh ya kan, atau susah meraihnya, atau mungkin kosnya tinggi, butuh bensin dan sebagainya, dia balik kanan. Oh ternyata di sini ada juga nih apa itu titian kayu kayak gitu. Nah tapi di situ ada monsternya tadi ya. Nah monsternya tadi adalah ini bahayanya, potensi. Nah bahaya ini bisa terus tadi ada taringnya dan ada napo coba mengukur ya kan. Coba mengukur ini kira-kira tingkat bahayanya seberapa ya. Udah bagus nih. Nah, karena tadi udah diukur, diestimasi oh segini nih bahayanya. Makanya dia tidak jadi lewat situ. Nah, tapi bahaya itu bisa saja apa itu bisa berkurang ya. Misalnya tadi bahayanya tidur tadi ya, monsternya tidur. Terus dia coba lewat sana. Nah, ketika kita nekat bahaya itu, nah dia terbangun ya. Nah itu adalah ilustrasi atau sebuah gambaran ketika kita mau mengakses atau menilai resiko atau bahaya di dalam sebuah pekerjaan. Nah itu contohnya. Nah kita kembali ke slide. Sebentar. Baik. Oke. Jadi ini ada beberapa contoh kasus. Kalau tadi disebut hazard itu adalah bahaya. Siapa tadi yang menyebutkan tadi? Rajesta ya? Saya Pak. Baik. Nah, ini ada beberapa contoh. Iya Pak. Apakah ini termasuk hazard atau bukan ya? Ada a glass of water, ada an electrical drill, ada a sheet of paper, ada a ladder, ada tube of glue. Ada segelas air ya kan? Segelas air mungkin di dekat laptop Anda itu. Ada bor listrik, ada kertas ini kertas gitu, ladder, tangga, dan tube. Nah, apakah ini termasuk hazard? Which of these are hazard? Mana yang termasuk hazard dari kelima contoh ini? Listrik termasuk juga sih Pak. Baik, bor listrik. Oke. Iya. Baik. Itu Oke, yang lain Muhammad Nabil. Nabil mana ini suaranya? Nabil. Ini pada tidur semua atau gimana nih? Kelas B nih. Baik. tahu Pak. Eni Madani. Ya, Pak. Mana ini di antara contoh ini yang termasuk hazard? Atau Anda sudah tahu hazard? Hazard adalah ini di atas ini. Hazard is anything with the potential to cause harm. Ya. Hazard adalah sesuatu yang dia itu berpotensi menyebabkan
kecelakaan atau menyebabkan bahaya. Jadi ada beberapa contoh ini, ada 5 contoh ini. Mana yang termasuk hazard? Yang kedua, Pak, mungkin sih, Pak, an electric drill. Baik. Oke, sama dengan Yolanda. Kenapa ini berpotensi atau menyebabkan atau berpotensi bahaya atau menyebabkan kecelakaan? Kan, Pak, itu bor listrik kan, Pak. Pasti harus orang teknisi yang bisa, Pak, yang makainya gitu, Pak. Jadi SOP-nya butuh apa, Pak? Butuh aturan yang tinggi gitu, Pak. Potensi bahayanya apa ya kira-kira kalau berlistrik itu ya? Misalkan, Pak, pas pekerjaan sedang dilakukan kan, Pak, misalnya kayak tegangan listriknya gitu. Baik ke strom gitu maksudnya. Terus apa lagi? Pas pemborannya takut jatuh gitu, Pak. Takut jatuh ke dalam. Apanya yang jatuh? Orangnya lah, Pak. Oh, misalkan ini bekerja pada ketinggian, terus ngebor di tembok atau di dinding gitu ya? Iya, takut jatuh. Kalau misalnya ketiganya disepelekan kan, Pak. Baik. Itu penyebabnya jatuhnya itu apakah bornya atau bekerja pada ketinggian? Ini yang ditanyakan adalah potensi bahaya yang disebabkan oleh bor listrik. Potensi itu lah, Pak. Kalau tadi contohnya misalkan kesetrum karena mungkin kabelnya mengelupas kan, oke masuk ya. Terus kalau yang kedua jatuh? Enggak ya, Pak. Saya kira bornya yang jatuh. Mungkin Oke. itu aja sih, Pak, yang saya tahu, Pak. Baik, berarti potensi bahayanya kesetrum ya. Pak, setrum, Pak. Jadi karena ini berpotensi menyebabkan bahaya atau kecelakaan kerja, maka ini yang bor listrik ini adalah termasuk hazard ya. Karena adalah anything ya. Oke, termasuk hazard. Ada lagi selain Eni Madani? Ada, Pak. Baik. Siapa ini? Rizky Zanuar, Pak. Baik, Rizky Zanuar. Mana yang termasuk hazard? Ladder itu, Pak. Itu kan tangga itu kan, Pak. Nah, itu kalau misalnya kita naik ke atas tangga, terus tangganya jatuh, kita juga ikutan jatuh dong, Pak. Pasti kan bahaya tuh, Pak. Baik. Tangganya rubuh gitu ya? Atau patah Ya, gitu maksudnya ya? iya, ya mana tahu terjatuh kan, Pak, dari atas tangga. Atau kepleset. Oke. Maka tangga ini karena dia berpotensi menyebabkan bahaya, maka ini termasuk hazard ya. Gitu kesimpulannya ya. Iya, Pak. Rizky Zanuar. Oke. Bor listrik, terus kemudian tangga, ini termasuk hazard. Ada yang lain? Kalau segelas air, Pak, kemungkinan bisa terjadi kecelakaan kerja, Pak. Filanda ya. Bisa menyebabkan bahaya juga ya. Iya, Pak. Berpotensi menyebabkan bahaya. Contohnya? Korsleting, Pak. Misalnya kita ada gelas nih, Pak, dekat kotak stop kontak, Pak. Tertendang kita, Pak. Kemungkinan airnya masuk ke kotak kontak itu, Pak. Terjadi korsleting listrik, Pak. Baik. Ini stop kontaknya yang itu ya, yang roll kabel itu ya. Iya, Pak. Bukan yang di dinding ya. Bukan, Pak. Kalau yang di dinding gimana segelas air ada di dinding? Oke. Baik. Jadi air pun air misalkan secangkir kopi ya kan, secangkir teh gitu. Kalau misalkan itu terletak di dekat stop kontak tadi yang disampaikan Filanda tadi, ini juga berpotensi menyebabkan bahaya. Oke, terima kasih Mas Filanda. Sama-sama, Pak. Berarti bor listrik, tangga,
kopi atau misalkan teh gitu ya. Kalau posisinya nggak betul itu juga bisa menyebabkan. Ini termasuk hazard. Sekarang ada yang lain lagi berpendapat? Ada Pak, ada. Baik. Yang acid of paper itu juga termasuk Pak. Gimana ini kok bisa berpotensi menyebabkan bahaya? Mungkin pas kita bekerja ada sesuatu alat yang bisa berpotensi untuk menimbulkan kebakaran, ternyata di sampingnya ada acid of paper, itu bisa juga menyebabkan kebakaran, Pak. Baik, oke. Lebih contohnya tapi ini kebakaran ini lebih disebabkan karena percikan api ya. Iya, Kalau ada sumber pemantiknya ya. Baik. Atau ada contoh lain? Ada Pak. Potensi bahaya yang disebabkan oleh ini selembar kertas ini. Bisa Pak. Baik. Muhammad Randi. Bahan kimia Pak yang mudah terbakar kayak sepertinya minyak Pak. Bukan dari contoh ini. Ini mana yang termasuk hazard ini? Yang termasuk hazard kalau saya tangga Pak. Tangga tadi sudah ya. Iya Pak. Yang ini, yang dua ini enggak ya? Sheet of paper, tube of glass, tube of glue. Jadi apa itu lem ya? Tabung lem Pak. Sebuah lem. Lem apa itu, lem Alteco atau lem apa itu ya? Bisa jadi Pak. Karena kalau misalnya pakai lem Alteco, kalau terpetikan kena mata kan mata bisa jadi buta Pak. Ya, iya apalagi kena mata sakit. Baik, jadi kesimpulannya semua ini adalah contoh-contoh ini adalah termasuk hazard. Ini bisa berpotensi menyebabkan bahaya, hanya saja tingkat bahayanya nanti akan berbeda-beda ya, tergantung situasinya. Nah, makanya tadi kita perlu bisa mengakses, menilai seberapa besar potensi bahayanya tadi, seperti Napo tadi pakai meteran tadi diukur. Ini gigi apa itu taringnya itu seberapa ini ya ukurannya kayak gitu. Baik, berarti kita perlu memiliki skill untuk bagaimana kita menilai sebuah bahaya. Nah, dengan kita memiliki kemampuan untuk menilai sebuah potensi bahaya itu, kita nanti bisa lebih hati-hati atau kita bisa lebih aman dalam bekerja. Contohnya ya tadi seperti Napo, atau contohnya misalkan, oke ini segelas air nih, ini berpotensi bahaya. Kalau di situ tidak ada colokan listrik, tidak ada roll cover, naruhnya di tengah ya kan, naruhnya di tengah meja, tidak di pinggir ya, berarti ini aman. Nah kita bisa mengukur kayak gitu. Kalau ini deket tadi roll cable ya, stop kontak, nah ini bisa potensi bahayanya ini semakin tinggi. Atau misalkan kopi atau segelas air ini, teh dan lain, naruhnya di meja tapi di pinggir, yang sangat berpotensi misalkan jatuh ke lantai, tumpah, gelasnya pecah dan lain sebagainya. Nah jadi ini perlu diakses, perlu diukur, perlu dinilai seberapa besar potensi bahayanya. Jadi hazard itu adalah potensi bahaya. Semuanya berarti berpotensi ya bahaya. Cuma berbeda-beda tingkat ininya. Oke, sekarang apa itu risiko? So, what is risk? Apa itu risiko? Ada yang tahu risiko itu? Tanggungan Pak. Dampak Pak. Tanggung jawab lagi. Dampak Atau lebih ke sisi negatifnya Pak. Baik. Dampak atau akibat.
dampak atau akibat. Resiko itu merupakan sebuah kombinasi antara likelihood and severity. Ya. Severity ini adalah keparahan. Ya. Likelihood itu seberapa sering kayak gitu. Jadi contohnya misalkan tadi segelas air atau kopi ya kan, kalau ditaruh di atas meja kayak gitu, misalkan ini jatuh, gelasnya pecah kayak gitu. Nah, parahnya seperti apa? Terus apakah ini sering terjadi? Tidak. Baik. Jadi the likelihood of harm being released from the hazard. Will someone get injured? Apakah ini seseorang ini akankah seseorang ini dia terluka ya kan? Dari hazard tersebut, dari potensi bahaya tadi. Terus keparahannya ini, jika seseorang ini terluka, seberapa serius lukanya itu terjadi. Misalkan ada selembar kertas nih, kalau misalkan terluka, misalkan mengenai tangan kayak gitu kan tidak sampai tangannya patah, tidak sampai terjadi luka bakar dan lain sebagainya. Misalkan kita di toko fotokopi ya, atau cetak buku dan lain sebagainya, misalkan ngitung berapa X lembar, kan bisa saja kita tersayat ya menggunakan selembar kertas itu. Nah, misalkan tersayat, kita terjadi kecelakaan kerja. Nah, severity itu adalah keparahannya itu seberapa serius ketika dia terkena injure tadi, terluka tadi. Kalau likelihood, apakah seseorang tersebut ini akan terkena itu ya. Jadi resiko ini kombinasi antara likelihood dan severity, antara tingkat keparahannya dan keseringannya. Jadi kita misalkan ini ada tangga nih, kalau misalkan ini tangganya sudah betul posisinya, terus kemudian naruhnya tidak miring, terus rata, terus ini kuat, terus bebannya mencukupi kayak gitu ya. Artinya tidak overload ya antara kemampuan tangga dan orang yang menaikinya ya. Nah, ini bisa dinilai risikonya, tingkat risikonya. Nah, bagaimana melakukan risk assessment, penilaian terhadap risiko yang ditimbulkan. Nah, tentu saja misalkan tadi teman-teman dapat project, dapat pekerjaan, ya ini perlu perlu ditulis work task-nya, tugas-tugasnya apa saja, atau kegiatan di tempat kerja tadi apa, gitu. Misalkan di workshop, atau misalkan kalau di kampus ya misalkan ada praktek alat ukur misalkan, tugasnya hanya mengukurnya tegangannya listrik DC, tegangannya di bawah 120 volt kayak gitu. Kemudian ini kerjanya berkelompok, berdua atau bertiga. Nah, ini bisa gitu. Oh, ini aman. Ngukurnya misalkan tegangan listrik AC. Oh, ini berpotensi bahaya nih. Terus tanpa menggunakan sarung tangan dan lain sebagainya. Tapi ini di lokasi yang aman, maksudnya di lab. Gampang ngukurnya, tidak perlu di panel kontrol yang mungkin kabelnya sempit dan seterusnya. Jadi ini di list ya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah di list tugas kerjanya apa atau aktivitas di tempat kerja itu apa. Yang kedua, diidentifikasi the risk arising from the work task atau activity tadi. Jadi diidentifikasi apakah ini ada peningkatan
resikonya terhadap tugas-tugas tadi yang sudah di-list tadi, terhadap aktivitasnya. Kita berpikir apakah ini kemungkinan bisa salah, bisa ini. Jadi kalau misalkan Anda itu ngukur tegangan DC itu apakah ini bisa keliru atau misalkan salah ring selektor, bisa saja nih kalau menggunakan multimeter ya yang ada ring selektornya. Kemudian how make harm occur in some way, seberapa mungkin kecelakaan itu terjadi, atau ada beberapa kemungkinan ya kecelakaan itu terjadi, misalnya prosesnya gimana saja. Kemudian siapa saja yang bisa terkena, apakah kita, apakah teman kita, atau orang di sekeliling kita, ya kita identifikasi ini. Jadi peningkatan dari resiko terhadap tadi aktivitas di work area, di lingkungan kerjanya. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita mengestimasi, mengira-ira ukuran dari risk-nya tadi. Risk itu adalah tadi kombinasi antara keparahan dan keseringan tadi ya. Kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, apakah ini seberapa parah dan ini apakah seberapa sering, apakah sangat berpotensi atau tidak. Nah, kita estimasi berapa nilainya. Kemudian kita melakukan evaluasi terhadap risiko itu. Kalau kita sudah tahu, oh ini nilainya sekian, misalnya kita modelkan, kita bikin angka-angka ya, kita pakai skala kayak gitu. Oh ini nilainya tinggi, ini nilainya rendah, pekerjaan ini nilainya tinggi. Terus kita evaluasi, kira-kira apa kontrol yang diperlukan, apa pengendalian terhadap potensi bahaya itu yang bisa dilakukan, yang diperlukan apa saja, kita evaluasi. Kemudian kita perlu melakukan record, kita perlu adanya dokumentasi ya, kita tuliskan reportnya, dan kita perlu, setelah dokumentasi kita perlu review, misalkan kan habis, misalkan ini udah selesai semua, terus kemudian ini udah dilaksanakan, kan perlu ada review atau apa itu evaluasi dari ini hasil kemarin. Jadi ini ada 6 langkah dalam risk assessment. Pertama kita list pekerjaannya atau aktivitas di tempat kerja itu. Terus kita identifikasi risikonya apa saja, terus kenaikan terhadap risknya tadi terhadap masing-masing aktivitas. Kemudian kita hitung, kita estimate, kita kira-kira ukuran risikonya. Terus kemudian kita evaluasi, kira-kira kita butuh kontrol apa, bagaimana pengendaliannya, misalnya kita tahu risikonya ini, terus hal-hal apa yang perlu kita lakukan sehingga bisa mencegah kecelakaan tersebut tidak terjadi. Baik, ada 6 tahapan. Nah, kapan risk assessment ini perlu kita lakukan? Nah, risk assessment itu atau penilaian terhadap risiko ini kita lakukan itu di tempat kerja every time before start job. Jadi di tempat kerja kapan saja sebelum Anda melakukan sebuah pekerjaan atau sebuah tugas atau sebuah proyek. Nah, ini di setiap itu Anda harus melakukan ini risk assessment. Tadi seperti Napo tadi ya, mau melewati jurang tadi, dia melakukan ini. Terus kemudian kita perlu mempertimbangkan semua potensi bahaya. Semua potensi bahaya dan orang-orang yang mungkin bisa terdampak, bisa terluka terhadap potensi bahaya tersebut. Jadi ini yang dilakukan dalam risk assessment.
Nah, contohnya ini ya. Contohnya dalam Anda melakukan risk assessment, Anda menggunakan tabel seperti ini. Terus kemudian di sumbu apa itu Y-nya, di sumbu Y-nya itu adalah severity-nya, ya kan? Keparahannya, tingkat keparahannya. Ada mayor, ada minor, ada hampir ya, ada near miss, itu hampir celaka misalkan, atau ini minor atau mayor, mayor itu sampai patah tulang dan lain sebagainya, atau terjadi kebakaran kayak gitu. Kemudian ini likelihood-nya, apakah dia low, medium atau high, apakah dia jarang terjadi atau ya kadang-kadang terjadi atau sering terjadi. Nah, ini bisa kita modelkan seperti ini. Ini salah satu contohnya aja, pendekatan yang bisa kita lakukan. Nah, contoh jika kalian menggunting sebuah kertas ya kan. Nah, seberapa buruk ini misalkan terjadi kecelakaan kerja, apakah minor, mayor atau near miss. Nah, ini dilakukan. Apa itu dilakukan pengukuran di sini. Nah, dari tabel tadi kita bisa memodelkan, misalkan kita kasih bobot nilai. Misalkan untuk yang cedera kecil, kemudian tidak ada waktu kerja yang hilang, jadi misalkan terluka itu ya besok bisa berangkat kerja lagi gitu. Terus kemudian ini sangat jarang. Ini kita ini tingkat keparahannya kita kasih nilai 1, bobot 1 gitu. Kemudian apabila cedera tersebut, tingkat keparahan dari cedera tersebut menyebabkan si pekerja atau karyawannya ini tidak masuk 3 hari, ini kita kasih bobot 2. Kemudian cedera yang kondisinya ini lebih dari 3 hari dia tidak dapat bekerja karena kecelakaan tadi, karena cedera ini kita kasih bobot 3 misalkan. Kemudian cedera besar atau ini absen jangka panjang, misalkan sampai pemulihan dan lain, kita kasih bobot 4. Kemudian kalau sampai terjadi kematian ya kita kasih bobot 5. Nah, ini contoh pendekatan yang bisa kita lakukan dalam melakukan risk assessment atau penilaian terhadap risiko. Nah, untuk yang sangat jarang ini 1, jarang 2, mungkin saja terjadi, likelihood-nya ini kita kasih bobot 3, sangat mungkin ini 4, dan ini selalu terjadi kita kasih bobot 5. Nah, dari pembobotan ini bisa kita terapkan ke tabel tadi ya. Tabel ini. Nah, jadi yang terus kita bedakan warnanya gitu. Yang 1 sampai 4 ini warnanya hijau. 5 sampai 15 ini warnanya kuning. Yang warna 16 sampai 25, kan ada 5 kali 5 paling besar 25 ya. Ini kita warna merah. Nah, kita kelompokkan menjadi 3. Ini adalah misalnya yang hijau ini low risk ya. Resiko rendah, ini resiko sedang, ini resiko tinggi. Nah, kayak gitu. Baik, dari sini ada pertanyaan? Sampai sini sudah jam 2:11. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Sudah ada gambaran bagaimana melakukan risk assessment atau penilaian risiko terhadap potensi bahaya? Halo? Belum, itu yang angka-angka itu apa maksudnya Pak? Di table itu Pak, yang di luarnya itu Pak. Nah,
Ini, oh yang di luar. Ya, kan ada 1 sampai 5 ke atas, terus 1 sampai 5 ke bawah itu. Maksudnya apa itu, Pak? Ini, pembobotan. Ini kan Oh. tadi, ya kan? Ini seringnya, keseringannya, likelihood-nya. Apakah ini sering terjadi? Terus yang horizontal ini adalah ini tingkat keparahannya. Ya. Nah, ini nih. Tingkat keparahan, ini kalau cedera kecil, ini kan. Kasih bobot 1, ya kan. Cedera menyebabkan karyawannya tidak dapat bekerja, ini kasih bobot 2. Artinya. Kemudian cedera, kondisi yang tidak dilaporkan dan atau lebih dari 3 hari ini tidak bekerja, kita kasih bobot 3. Cedera besar atau absen harus cuti misalnya sampai 1 bulan untuk pemulihan dan kita kasih bobot 4. Tingkat keparahan, Mas. Ini definisi aja. Masnya bisa. Tingkat keparahan atau severity faktornya, ini tingkat keseringannya. Ya, Mas ya. Menjawab? Nah, resiko itu kan tadi perkalian. Resiko itu kan perkalian. Atau kombinasi between severity and likelihood. Kombinasi. Iya. Jadi nanti misalkan Anda pilih ini tingkat keparahannya 1 nih. Tapi dia sering terjadi nih. Sangat sering terjadi. Ini selalu terjadi. Jadi pekerjaan itu pasti selalu terjadi dari ini. Anda estimasi kan? Nah, maka ini bisa Anda nilai 5 nih. 1 kali 5 kan 5 ya kan. Berarti ini bisa termasuk resiko dengan tingkat medium, walaupun ini nilainya 5. Medium level rendah. Baik, sampai sini paham? Paham, Pak. Yang lain? Selain Yolanda? Paham, Pak. Rizky Januar? Paham, Pak. Baik. Nah, ini ada contoh kasus. Nah, di layar teman-teman ini ada seseorang yang sedang memperbaiki mesin kendaraan. Itu kapnya dibuka kayak gitu. Nggak tahu itu mesin apa kayak gitu. Nah, silahkan ini di screenshot. Terus dilakukan risk assessment. Risk assessment ini nilainya berapa kira-kira. Oh, sebelum ke situ tadi akan ada tahapannya nih. Hal-hal yang perlu dilakukan nih. Gini, ada 2 opsi. Mau tugas ini atau mau tugas gini aja lah. Ya, pekerjaan Anda kemarin ya. Praktik alat ukur. Minggu pertama itu Anda melakukan pengenalan tentang tombol dan fungsi di multimeter. Kemudian pengukuran tegangan DC, pengukuran tegangan AC dan pengukuran hambatan listrik. Itu kan di list ya kan. Aktivitas terus diidentifikasi. Terus tadi Anda sudah tahu hazard itu apa, potensi bahayanya apa saja. Sudah tahu, terus kemudian di estimate. Nah, ini dilakukan risk assessment. Nah, ini saya tawarkan 2 pilihan. Mau menggunakan gambar ini atau pekerjaan kemarin ketika Anda melakukan praktek di lab. Pekerjaan kemarin aja, Pak. Gambar ini aja, Pak. Lebih jelas apanya, Pak? Nomor ini, Pak. Gambar ini aja, Pak. Soalnya kan, Pak, banyak yang Kemarin aja, Pak. Gambar ini aja, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Gambar ini aja, Pak. Karena kalau diambil yang dari praktek, sebagian yang ikut praktek, Pak. Emang ada yang belum ikut praktek? Ada, Pak. Oh, Tengkorian ya, sendirian ya? Saya, Pak. Baik, Eni Madani. Baik, yang belum praktek, pekerjaan ini ya. Jadi ini pekerjaan apa? Silahkan diamati sendiri. Coba ketajaman analisis
teman-teman ini mau dilihat. Terus kemudian yang sudah praktek melakukan risk assessment terhadap kegiatan kemarin. Praktek penggunaan alat ukur yang minggu pertama. Baik, saya kira itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 2:04. Tadi saya janjinya sampai jam 2. Ya, Pak. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baik, jelas berarti kalau tidak ada itu. Terima kasih banyak yang mau mencoba praktek untuk risk assessment pekerjaan ini yang ada di slide ini, silahkan di screenshot sebelum saya tutup slide-nya ya. Sudah? Sudah, Pak. Siap, sudah, Pak. Baik,